Salam, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya karena Ia sungguh baik. Pada malam ini kita kembali untuk beribadah, masih tetap dengan alasan yang tetap. Karena Tuhan telah menjadikan kita miliknya dan kita adalah keluarga Tuhan. Karena itu, mari dengan tulus ikhlas kita siap beribadah kepadanya, kita berdoa. Terpujilah nama Bapa selama-lamanya, sebab Bapa Maha Baik. Pada saat ini Bapa, dalam perkenananmu, kami siap beribadah. Dan Bapa, di dalamnya tentu kami harus mendengarkan firman-Mu. Kami selalu menyadari kami orang berdosa Tuhan. Hamba-Mu pun demikian, kami orang berdosa. Semata-mata benar karena kasih karunia-Mu, karena Tuhan melayakan kami. Kami sendiri merasa seumur hidup kami orang berdosa. Tetapi kami pun ingat selama-lamanya akan kasih karunia Tuhan yang menjadikan kami milik-Mu. Kami yaitu dengan kematian Tuhan Yesus Kristus di salib yang telah menebus dosa-dosa kami. Dan di dalam kebangkitan-Mu kami menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Dan saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, urapi kami semua, supaya dengan urapan Roh Kudus kami dapat mendengarkan Tuhan dengan penuh hormat, dengan disiplin, dan benar dengan urapan Roh Kudus hamba-Mu dapat memberitakan firman-Mu. Bapa, kuasai keberadaan kami seluruhnya, supaya ibadah kami malam ini berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Saya baca bagi kita demikian. 2 Tawarik pasal 1 ayat 1 sampai 13 demikian. Doa Salomo memohon hikmat. Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Salomo memberi perintah kepada seluruh Israel, kepada kepala-kepala pasukan 1000 dan pasukan 100, kepada para hakim dan kepada semua pemimpin di seluruh Israel, yakni para kepala puak. Lalu pergilah Salomo bersama-sama dengan segenap jemaah itu ke bukit pengorbanan yang di Gibeon, sebab di sanalah kemah pertemuan Allah yang dibuat Musa hamba Tuhan itu di padang gurun. Tetapi Daud telah mengangkat tabut Allah dari Kiriat Yearim ke tempat yang disiapkannya bagi tabut itu, sebab ia telah memasang kemah untuk tabut itu di Yerusalem. Namun mesbah tembaga yang dibuat Bezalel bin Uri dan bin Hur masih ada di sana di depan kemah, depan kemah suci Tuhan. Maka kesanalah Salomo dan jemaah itu meminta petunjuk Tuhan. Salomo mempersembahkan korban di sana di hadapan Tuhan, dan di atas mezbah tembaga yang di depan kemah pertemuan itu ia mempersembahkan 1000 korban bakaran di atasnya. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Berkatalah Salomo kepada Allah, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar itu? Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini, dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa musuhmu, engkau tidak meminta umur panjang
tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka kebijaksanaan dan pengertian diberikan kepadamu. Sebab itu aku berikan kepadamu, selain itu aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda dan kemuliaan sebagaimana belum pernah ada pada raja sebelum engkau, dan tidak akan pernah ada raja-raja sesudah engkau. Lalu pulanglah Salomo dari bukit pengorbanan yang di Gibeon itu, dan dari depan kemah pertemuan ke Yerusalem, dan ia memerintah atas Israel. Demikian sabda Tuhan. Berbahagia kita semua yang telah mendengarkannya, dan mari kita memelihara dalam hidup kita setiap hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya malam ini kita tentu masih tetap menjadi orang-orang yang berbahagia karena kita masih bisa mendengarkan firman Allah, dan tentu mari kita ada dalam kebahagiaan menurut Yesus. Kita harus memeliharanya. Tema renungan pada malam ini saya berikan tema ciri-ciri orang yang disertai Tuhan. Menurut 2 Tawarik 1 ayat 1 sampai 13. Saya ulang, temanya ciri orang yang disertai Tuhan. Yang pertama, diberitahu oleh Tuhan bahwa Salomo dalam statusnya sebagai raja, dia seorang yang kuat karena Tuhan Allah menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa. Nah, kalau begitu, mari kita melihat bagaimana dia sebagai seorang yang disertai Tuhan. Dalam hal ini Salomo. Ayat 2-6, ciri seorang Salomo yang disertai Tuhan, yaitu dia bersiap untuk pergi mempersembahkan korban bakaran di Gibeon bersama semua kepala pasukan, baik itu pasukan 1.100, hakim, bahkan semua pemimpin, bahkan seluruh jemaah Israel. Pergi atas perintah Salomo, semua harus pergi untuk mempersembahkan korban bakaran di Gibeon. Di sana tujuannya untuk meminta petunjuk Tuhan. Di sana untuk dia memerintah dengan harus mempersembahkan korban bakaran. Itu ciri pertama orang yang disertai Tuhan, yaitu mencari Tuhan, meminta petunjuk Tuhan, dan mempersembahkan korban bagi Tuhan. Kita ingat korban bakaran itu dengan alasan sebagaimana ditulis dalam Imamat pasal 5 Imamat pasal 5, di sana ada jenis persembahan, yaitu berupa korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Salah satu tadi korban bakaran yang harus dilakukan oleh Salomo dengan segenap pemimpin atau jemaah yang ada. Alasan dari korban bakaran ini yaitu menyembah Allah dan menyatakan kesetiaan Allah dan memohon pengampunan dari Allah. Itu alasan orang mempersembahkan korban bakaran. Nah, dan inilah alasan juga dari seorang Salomo sebagai tanda dia seorang yang disertai Tuhan, yaitu mempersembahkan korban bakaran, di mana ia harus menyembah Tuhan, tentu menyembah Tuhan satu-satunya Tuhan, dan menyatakan kesetiaan Tuhan dalam perjalanan hidupnya, dalam perjalanan kepemimpinannya, dan juga menyadari diri sebagai orang berdosa sesuai dengan alasan daripada memberi korban bakaran tadi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika hal yang pertama ini orang yang disertai Tuhan seperti saya katakan tadi, maka benar jika orang masih mau mencari Tuhan,
maka tanda kita masih disertai Tuhan. Ya, kalau malam ini kita masih mencari Tuhan dan beribadah kepadanya, tentu tanda kita masih disertai Tuhan. Sebab ingat ada dua jalan, jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Jalan yang lebar itu iblis punya. Di situ banyak orang suka di situ. Lalu kemudian jalan yang sempit itu jalan Tuhan. Jalan yang dimana Tuhan mau kita ada di situ, tentu Tuhan menyertai kita. Sebagaimana tadi Salomo sebagai seorang yang disertai Tuhan, yang ditandai dengan mencari Tuhan, mencari petunjuk Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran kepadanya untuk dia harus memimpin bangsa Israel. Itulah ciri yang pertama. Saudaraku, kita perlu melihat diri kita. Apakah kita masih benar-benar sebagai orang yang disertai Tuhan? Ataukah kau tengsu atur diri sendiri? Firman Tuhan malam ini memberitahu yang pertama tadi, ciri orang yang disertai Tuhan seperti Salomo, di mana dia cari Tuhan untuk meminta petunjuk dan mempersembahkan korban. Kita juga mengingat kisah lain, ya, seperti Musa, tanda dia disertai Tuhan. Bagaimana dia selalu datang pada Tuhan untuk bertanya petunjuk Tuhan seperti Salomo tadi. Ya, itu tadi tema tadi. Saya kasih tema tadi ciri orang yang disertai Tuhan. Dan salah satu tadi bagian pertama sebagai orang yang disertai Tuhan tadi, selain Salomo, Musa. Dia menunjukkan diri sebagai orang yang disertai Tuhan dengan dia mencari Tuhan. Dia bertanya pada Tuhan dalam keadaan apapun. Dia tanya Tuhan. Sehingga ketika dia mengambil keputusan dalam hati, dalam pikirannya, itu dengan keputusan tentu dari Tuhan. Nah, ini penting sekali Bapak Mama di tengah teknologi yang demikian canggih. Jangan sampai kita lebih berpuas diri pada hal-hal yang sedang kita miliki dan kita gagal untuk mencari Tuhan. Kita belajar dari Salomo bahwa dia mencari Tuhan. Daud, ayah Salomo, dia mencari Tuhan. Ya, itu salah satunya itu kita bisa baca seluruh kisah Daud, tapi salah satunya itu kita bisa baca Mazmur bagian awal itu, bagaimana diceritakan bahwa dia sangat suka akan Taurat Tuhan, tapi juga pada pagi dan petang itu, pada malam hari, dia mencari Tuhan. Ya, pagi hari dia memulai mencari Tuhan dengan mengatur persembahan bagi Tuhan. Itu ciri-ciri orang yang disertai Tuhan. Saya percaya kita mau memiliki ciri itu setiap hari. Saya percaya kita setiap keluarga mau memiliki ciri ini sebagai keluarga yang disertai Tuhan. Yang kedua, ciri orang yang disertai Tuhan, di mana Allah pasti menampakkan diri ketika telah pergi untuk mencari Tuhan. Allah pasti menampakkan diri sebagaimana kepada Salomo Allah menampakkan diri kepadanya. Saudaraku, karena itu untuk mencari Tuhan itu harus ukurannya mencari dengan segenap hati. Pasti kan Tuhan bilang, Tuhan membuat pernyataan bahwa ia berkenan ditemui. Nah, di sini setanda orang disertai Tuhan. Setelah mencari Tuhan, Tuhan menampakkan diri kepadanya, dan itu ciri kedua kita menemukan dalam kehidupan Salomo. Lalu Tuhan bukan sekedar menampakkan diri, tetapi dia menampakkan diri dengan memberitahu isi hatinya kepada Salomo, bilang begini, apa yang hendak ku berikan kepadamu, minta apa yang hendak ku berikan kepadamu. Ini isi hati Tuhan untuk Salomo. Apa yang menjadi isi hati Tuhan ini juga, itu juga yang ada pada diri Yesus. Yesus bilang, minta, cari dan ketuk. Itu dalam Lukas pasal 11. Bahkan
Apa yang menjadi perkataan Tuhan kepada Salomo ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya, itu juga dikatakannya kepada seorang yang buta. Seorang yang buta yang mencari Tuhan, berseru pada Tuhan. Oh, luar biasa. Dia punya kekuatan segenap hati mencari Tuhan di tengah dia benar-benar buta. Lalu Tuhan bilang begini, apa yang hendak ku perbuat bagimu? Luar biasa. Dan kepada orang yang buta ini bertanya begitu Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu orang buta ini bilang, ya Tuhan, supaya aku dapat melihat. Ya. Saya percaya juga seorang Salomo ketika dia datang pada Tuhan, juga dia memberitahu bahwa Tuhan, tidak mungkin beta bisa melihat bagaimana beta harus memimpin ini bangsa. Tidak mungkin beta bisa, karena itu beta datang pada Tuhan. Ya. Lalu Tuhan bertanya tadi kepada ciri orang yang disertai Tuhan. Saudaraku, apa kata Salomo menjawab apa yang dikatakan Tuhan kepadanya sebagai orang yang disertai Tuhan? Salomo menjawab Tuhan dengan mengisahkan sejarah hidup ayahnya, sejarah kasih setia Tuhan terhadap ayahnya, dan sejarah bagaimana Tuhan mengangkat dia menjadi raja. Karena itu salah satu ciri orang yang disertai Tuhan, tidak melupakan sejarah Tuhan dalam hidup orang tuanya, dalam hidupnya sendiri. Itu seorang Salomo, ciri orang yang disertai Tuhan, yaitu memberitahu Tuhan kembali, tanda dia mengingat kasih setia Tuhan pada orang tuanya dan kasih setia Tuhan padanya. Ya, itu ciri orang yang disertai Tuhan. Tadi yang kedua, ini yang ketiga. Ya. Karena itu Bapak Mama, benar kita tidak boleh seperti pepatah bilang, kacang lupa kulit, jangan seperti kacang lupa kulit. Dan Salomo, dia begitu mengingat sejarah itu dan mengungkapkan kembali sejarah itu di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan Allah. Ya, luar biasa ya Bapak Mama. Saudaraku, kalau mau sebagai seorang dengan ciri yang disertai Tuhan, tidak boleh melupakan sejarah Tuhan dengan kita. Tidak boleh melupakan sejarah kasih setia Tuhan kepada kita. Begitu juga sebagai orang-orang percaya, sebagai pribadi, sebagai sebuah keluarga, jangan pernah lupa sejarah Tuhan yang telah menebus kita dengan kematiannya di salib. Ya, oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan lupa sejarah kebangkitan yang telah menjadikan kita ciptaan yang baru. Karena itu orang yang dengan ciri disertai Tuhan, ketika dia bertemu Tuhan, ketika dia menjawab Tuhan, ketika dia berdoa pada Tuhan, dia akan beritahu tentang sejarah hidupnya dari dulu sampai kini. Karena itu saudaraku, jangan pernah melupakan sejarah kita. Dan itu menjadi kekuatan juga untuk kita, bahwa kita tidak pernah melupakan Tuhan. Nah, saudaraku, apa yang menjadi perintah bahwa jangan melupakan Tuhan Allahmu kemanapun engkau pergi, itu perintah Tuhan dari mulanya. Jangan melupakan Tuhan, ya, yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan. Atau jangan pernah melupakan Tuhan yang telah menebus kita dari segala dosa kita. Karena itu benar apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus untuk mengingatkan orang-orang percaya, mengingatkan kita semua. Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang lama, bukan dengan emas dan perak, bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah anak domba yang tidak bercela, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, kembali pada ciri orang yang disertai Tuhan dengan memberitahu sejarah kasih setia Tuhan terhadap orang tuanya dan terhadap dirinya sendiri.
Lalu Salomo memberitahu permohonannya. Ini ciri orang yang disertai Tuhan. Bab mama tentu karena dia datang dengan tujuan kepada Tuhan, maka dia beritahu dia punya permohonan. Karena itu seorang Salomo disertai Tuhan, dia tidak langsung secara emosi memberitahu seluruh kebutuhannya. Tidak. Tetapi ciri orang yang disertai Tuhan, yaitu dia mengungkapkan sejarah Tuhan dalam hidup, yaitu menyelamatkan, mempercayakan pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, dan seterusnya. Lalu masuk ke dalam permohonan itu, permohonannya. Ya, bab mama sebagai ciri orang yang disertai Tuhan, dia memberitahu permohonannya. Permohonannya supaya Tuhan tetap meneguhkan janjinya kepada ayahnya Daud. Ya, yaitu dengan sebab Tuhan yang mengangkat dia menjadi raja. Itu permohonan daripada seorang Salomo sebagai seorang yang dengan ciri disertai Tuhan, yaitu memohon Tuhan meneguhkan janjinya kepada ayahnya karena Tuhan yang mengangkat dia menjadi raja. Ya, ini lagi-lagi bab mama kita menemukan supaya Tuhan mengingat. Ya, bukan berarti Tuhan lupa. Memang pengungkapkan pengakuan itu penting sekali terhadap Tuhan. Ya, sangat penting. Ingat, bukan berarti Tuhan lupa, tetapi kita perlu mengungkapkan permohonan kita. Ya, begitulah ciri orang yang disertai Tuhan, meminta peneguhan janji Tuhan, ya, seperti yang telah Tuhan janjikan kepada Daud ayahnya. Dalam permohonan-permohonan kita bisa seperti Salomo. Kita bisa mengingatkan Tuhan, walaupun bukan berarti Tuhan lupa, tetapi sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, kita perlu memberitahu hal itu. Sama juga dengan yang selalu diingatkan kepada kita, bahwa Tuhan Allah telah mengadakan perjanjian kepada Abraham dan keturunannya turun-temurun supaya dia menjadi Allah dan Allah keturunanmu. Begitu kita diingatkan demikian. Ya, begitu juga kita diingatkan oleh Salomo supaya kita ingat untuk memberitahu Tuhan tentang janji-janjinya kepada kita semua. Nah, yang kedua, permohonan yang kedua, dia meminta hikmat dan pengertian supaya dapat keluar masuk memimpin bangsa yang begitu besar jumlahnya. Ini permohonan kedua, permohonan orang dengan ciri orang yang disertai Tuhan. Kita menemukan permintaannya sederhana saja. Dia tidak minta apapun seperti yang dikatakan Tuhan kepadanya di ayat yang berikutnya. Ya, begitulah, itu hal yang paling berharga bagi seorang Salomo. Di dalam dia hidup, di dalam dia memimpin, bahwa hikmat pengertian dari Tuhan. Saya kasih sederhana begini, bab mama. Dia minta hati pikiran Tuhan. Sederhana seperti itu. Maksudnya perkataan itu sederhana begitu. Saya kasih bahasa yang sederhana. Dia minta hati pikiran Tuhan untuk dia keluar masuk memimpin bangsa itu. Dan sebenarnya ini menjadi pelajaran untuk kita. Tipe orang yang disertai Tuhan, dia minta yang sederhana. Dia minta yang sangat dibutuhkan. Ya. Hati pikiran Tuhan. Bagaimana dengan diri kita dan keluarga kita? Kita perlu meminta hati pikiran Tuhan. Bab mama, untuk kita menata hidup kita secara pribadi, menata keluarga kita, pekerjaan-pekerjaan kita, dan seterusnya. Hati pikiran Tuhan kita mohon bagi kita. Untuk apa? Keluar masuk, ya, untuk kita benar-benar dalam seluruh tugas dan pekerjaan kita. Dan untuk kita bisa memiliki hati pikiran Tuhan, dan Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus memberikan rohnya. Supaya apa? Supaya kita dipimpinnya, supaya kita diajarnya, supaya kita dihiburnya, supaya kita ditolongnya, supaya kita dikuasainya.
luar biasa, Bab Mama. Dan ciri orang yang disertai Tuhan di permintaan sederhana Bab Mama. Sonde, tinggi-tinggi. Ya, luar biasa pemeliharaan Tuhan bagi kita malam ini. Apa yang sudah kita minta? Bab Mama, saya pun meminta hati pikiran Tuhan setiap hari. Itu paling berharga buat saya. Saya minta hati pikiran Tuhan untuk keluarga saya. Itu paling berharga. Kalau kita sudah jalan dari hati pikiran Tuhan, apa yang dilakukan hari ini dan masa depan kita? Karena kita dengan hati pikiran Tuhan. Dan sebenarnya itu menjadi harta terbaik. Dan hati pikiran Tuhan itu adalah Roh Kudus dan di dalam firman-Nya. Itu benar kalau kata Yesus, orang berbahagia adalah orang yang mendengarkannya dan melakukan apa yang dia dengar dari Tuhan. Itu harta terbaik, Bab Mama. Dan pemazmur itu begitu memohon Tuhan dan memberitahu Tuhan bahwa Tuhan, hukum-hukum-Mu itu lebih berharga dari emas tua. Dia mau supaya meneguhkan dirinya pada hukum-hukum Tuhan itu. Dan dia telah melihat dirinya. Ternyata begitu dia berpaut erat pada apa yang Tuhan mau. Dia menemukan dirinya lebih dari pengajar-pengajar. Nanti baca Mazmur 119. Luar biasa kecintaan dia untuk dia memiliki hati pikiran Tuhan, yaitu mendengarkan Tuhan, dipimpin oleh Roh Tuhan. Karena itu pemazmur begini, Tuhan berikan, lengkapi aku dengan Roh-Mu yang rela. Jangan mengambil Roh-Mu daripadaku. Wah, luar biasa. Kenapa? Supaya dia tetap punya hati pikiran Tuhan di dalam dirinya. Dan itu harusnya kau punya sebagai orang dengan ciri yang disertai Tuhan. Tema tadi itu ciri orang yang disertai Tuhan menurut menurut pertama Tawarik, menurut 2 Tawarik pasal 1 ayat 1 sampai 13 yang saya bacakan tadi. Bab Mama, saudara-saudara, apa jawaban Tuhan atas doa Salomo? Doa Salomo yang sederhana itu. Tuhan berikan apa yang dia minta. Tapi bukan hanya itu saja. Tuhan berikan yang lebih dari apa yang dia minta. Dan Tuhan menyatakan bahwa tidak akan ada raja sebelum dia dan sesudah dia seperti seorang Salomo. Begitulah jawaban Tuhan untuk seorang Salomo dengan ciri yang disertai Tuhan. Yaitu bagaimana tadi pada ayat yang pertama, bahwa keadaan Salomo itu begitu kuat dengan statusnya sebagai raja. Alasannya karena Tuhan Allah menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa. Karena itu kita melihat ciri seorang Salomo disertai Tuhan seperti apa. Tadi saya sudah uraikan itu semua sampai akhirnya kita menemukan jawaban daripada Tuhan untuk dia sebagai orang yang disertai Tuhan. Bab Mama, saya percaya kotong sone perlu meminta yang tinggi-tinggi. Minta benar yang sangat kita butuhkan. Untuk bagaimana menjalani hidup ini setiap detik, setiap menit, setiap jam. Yang paling berharga butuh hati pikiran Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dipermuliakanlah nama-Mu sebab Tuhan Maha Baik. Terima kasih Bapa, pada malam ini kami boleh ada bersama. Terpujilah Tuhan yang telah melihara kami demikian. Dan hamba berdoa bagi saudara-saudara hamba yang telah bersama dalam ibadah malam ini. Dan juga jika siapapun yang dapat mengikuti renungan ini, Tuhan memberkati keluar masuk setiap hari, berkati air minum makanan umat-Mu, dan bukan hanya sekedar mereka makan dan minum menjadi kenyang, tapi dengan kuasa Tuhan, perbenaran mereka selalu cukup untuk selama-lamanya. Bapa, hamba berdoa jika ada yang sakit hati, sakit pikiran, sakit tubuh manapun, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan
pulihkan. Bapa, hamba juga berdoa Tuhan menemukan kami sesat hati, sesat pikir, sesat perbuatan kami, sesat jalan kami. Tuhan ampuni kami dan bawa kembali pada jalan-Mu Bapa, dan beri kami kekuatan diri dengan Roh-Mu untuk kami boleh hidup di dalam pertobatan diri setiap hari. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi siapapun yang memberitakan Injil Tuhan, beri kami kekuatan-Mu supaya kami terus mau dipimpin oleh Roh Allah untuk kami berserah terus pada Tuhan, tapi juga dalam kedisiplinan, dalam pimpinan Roh Allah kami terus mau belajar akan firman Allah. Bapa, biarlah Bapa setiap orang mendengar firman-Mu, mereka membuka hati dan meneguhkan iman. Bagi yang belum percaya, mereka dapat percaya. Bapa di sorga, pada malam ini kami akan bermalam. Hamba mohon, meski di tengah lelahnya raga kami, di tengah lelapnya tidur kami memohon, hamba memohon Bapa, penuhi kami dengan hikmat-Mu, supaya dengan hikmat-Mu Bapa, ketika kami dipercaya pada besok pagi untuk kehidupan itu, kami benar-benar dengan kekuatan hikmat-Mu, kami memulai hidup dengan hikmat Tuhan, mencari Tuhan dan menyusuri waktu hidup dengan hikmat Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, saat ini hamba mengucapkan berkat-Mu. Saudara-saudara, bukalah hati dan hidup-Mu dan terimalah oleh-Mu berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku, sampai jumpa, shalom.